Shalom Aleihim. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam perenungan hari ini tanggal 8 Juni 2022. Aku datang untuk menggenapinya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Raja 18 ayat 20 sampai dengan 39. Dan Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Beberapa waktu lalu saudara, ada saudara kita yang di luar sana, ada yang mengungkapkan kepada saya. Katanya, saya bangga dengan Tuhanmu Yesus. Saya kaget dan terkejut saudara. Apa maksudnya mereka berkata demikian? Dia menjelaskan bahwa Yesus Tuhanmu sungguh Tuhan. Dia mengajarkan kasih. Dia menggenapi semua ajaran para nabi sebelumnya. Saya hanya dapat katakan puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih. Apakah kita juga memiliki kebanggaan seperti saudara kita yang di luar sana saudara? Bagaimana kita mengimplementasikan kebanggaan kita di dalam kehidupan ini? Secara pribadi saya bangga sebagai pengikut Yesus. Saya bangga sebagai seorang Katolik. Saya bangga punya Yesus Tuhan kita yang tidak melihat keberadaan kita. Banyak juga di luar sana saudara. Bahkan sebagian kecil anak-anak Tuhan meragukan akan Yesus Kristus. Kenapa? Karena sering dibacanya dalam ayat-ayat yang sepotong-sepotong. Sehingga tafsirannya berbeda-beda, bahkan menyesatkan saudara. Misalnya kita ambil contoh yang pertama. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Matius 10 ayat 34. Dan yang kedua saudara, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Lukas 12 ayat 51. Saudaraku yang terkasih. Dari dua ayat ini saudara, banyak dari saudara-saudara kita tergoncang imannya. Seakan-akan Yesus datang untuk berperang, membawa pertentangan saudara. Apakah betul itu semua? Injil hari ini Yesus sangat tegaskan sampaikan kepada kita bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Nah saudaraku yang terkasih, Yesus datang untuk menggenapi saudara. Bukan berarti Yesus sekedar melengkapi atau menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi saudara. Yesus justru memberi makna baru yang terdalam dari hukum Taurat dan kitab para nabi dengan hukum kasihnya. Kita dipanggil untuk mengasihi saudara. Mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kita. Dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mengapa? Karena Allah adalah kasih saudara. 1 Yohanes 4 ayat 18 dan 16. Hukum kasih juga menjadi tema utama di dalam pengajaran Yesus di bukit. Di dalam sabda bahagia. Dengan menghadirkan kerajaan Allah, Yesus sebenarnya menghadirkan wajah Allah yang berbelas kasih, Allah yang maha rahim kepada semua orang, melengkapi proyek keselamatan yang juga merupakan kehendak Bapa di surga. Dengan menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, Yesus pun menghendaki dari kita semua pengikutnya saudara, agar dapat menyerupainya. Artinya saudara, kita semua juga dipanggil untuk ikut serta menggenapi dengan menaati kehendak Allah. Di mana kehendak Allah adalah hidup dalam kasih. Yesus sampaikan mengakhiri Injil hari ini. Karena itu
Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Matius 5 ayat 19. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini saudara mau menyampaikan dan mengajarkan kepada kita semua bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus justru menggenapi akan semua apa yang disampaikan para nabi saudara di dalam ajaran-ajarannya, dan disatukan oleh Yesus dengan ajaran akan kasih, di mana kasih yang diajarkan menjadi kebanggaan saudara kita di luar sana yang diceritakan di atas saudara, yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Yesus tidak sekedar mengajar dengan perkataan saudara, tetapi dia sendiri telah melakukannya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Mari saudara, kita mau menyerupai Yesus, apa yang telah dilakukannya sebagai teladan kita, dan kita mau juga melakukannya agar kita supaya serupa dengan Yesus seperti apa yang dikehendakinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.